Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before going to studying, let's thank to Allah. He has given us mercy and blessing. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has brought us from the darkness to lightness. Hayya naftah ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Al-Quran Hadis kelas 10 bab 1. Al-Quran adalah wahyu Allah. Pada bab 1 ini, ya, kompetensi dasar yang harus kita miliki, yang pertama menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Tujuan pembelajaran setelah kita mengamati, mengeksplorasi, dan lain sebagainya. Satu, kita mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Supaya tidak kabur pembahasan kita, supaya tidak meluas, maka peta konsepnya yang pertama, ya, coba perhatikan ini. Yang pertama, memahami pengertian dari Al-Quran secara etimologi ataupun terminologi. Dan yang kedua, kita mengenal nama-nama Al-Quran selain nama Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, ini adalah implementasi bentuk kita bercermin mengamalkan dari Al-Quran, yaitu perilaku Qurani. Hal fahimtum? Tayyib. Nastamir. Nah, sekarang kita akan memahami pengertian Al-Quran. Terbagi menjadi dua, secara bahasa, lugatan, dan secara istilah atau istilahan. Ya. Secara bahasa, menurut Al-Lihyani, ya, Quran adalah bentuk kata benda atau inti, masdar dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya, ya, perubahan kata tasrif itu adalah sebagai berikut. Ya, qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, makru'un. Nah, makru'un itu maf'ulnya, ya. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Landasan dinamai, ya, Al-Quran ini adalah terdapat dalam surat Al-Qiyamah, ya, 17-18. Berikut bunyinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Menurut ulama yang kedua yang bernama Al-Asy'ari, ya, wafat 324 Hijriah. Kata beliau, Al-Quran itu berasal dari lafaz korona, ya, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Next. Menurut Al-Farra, ya, wafat 207 Hijriah, ya, asal kata Al-Quran adalah
dari lafaz qara'inun yang merupakan bentuk jama' dari kata qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana menurut Imam Az-Zujjaj, wafat 331 Hijriah? Kata Al-Quran, kata beliau, berasal dari kata Al-Qur'u, ya, yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun, ya, fu'lanun, yang artinya al-jam'u, kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, ada pendapat Imam Syafi'i ini, ya, wafat 204 Hijriah. Beliau berpendapat kata Al-Quran adalah isim alam. Maksudnya apa? Nama asli. Jadi menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, semacam Zabur, Taurat, dan Injil. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i. Lantas bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya menurut Abu Syuhbah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani, ya, yang pertama itu adalah pendapat yang paling tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Namun, pendapat yang lain sudut pandangnya berbeda. Oke, hal fahimtum? Labudda an tafhamuha. Oke, nastamir. Nah, kalau tadi dari sisi etimologi, sekarang dari sisi terminologi. Menurut Syekh Muhammad Khudaribik dalam kitab Tarikh Tashri' al-Islam, Syekh Muhammad Khudaribik mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwa lafdhul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami. Ya, apa yang dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, ya, yang ditulis dalam mushaf, ya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu ya. Selanjutnya menurut ulama yang lain gimana? Menurut Subakhi Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Jadi Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu 'alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, ini menurut Subki Saleh. Itu Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam mushaf, ya, lembaran-lembaran gitu ya, yang disampaikan secara mutawatir, secara menyeluruh, ya, sepakat dan bernilai ibadah membacanya. Jadi membacanya itu ibadah, berbeda dengan membaca koran. Itu tidak beribadah, tidak ibadah awalnya, ya. Tapi Al-Quran itu membacanya sudah ibadah. Lantas bagaimana menurut pandangan ulama yang lain? Muhammad Abdu mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwal Qur'anul maktubu fil masahifi al-mahfuzu fi suduri man 'ana bihifzihi minal muslimin. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Ya, mushaf-mushaf itu ya lembaran-lembaran yang terpelihara di dalam dada
hati orang-orang yang menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara menghafalnya. Ya, oleh siapa? Ya, ini orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur pengertian Al-Quran sebagai berikut. Satu, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Terus yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, ya, ya, pakat berkesinambungan. Yang selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke. Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena orang-orang Islam menjaganya dengan menghafal. Al-Fahimtum? Taib. Nastamir. Pada kesempatan ini, ya, kita akan lanjutkan kepada nama-nama Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri, ya. Ya, tapi kita awali dengan Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan kan, atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah 185. Kata Al-Quran itu ada di sini. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Nah, fihi al-Qur'anu. Nah, Qur'anu. Nah, ini ada kata Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, nastamil. Yang kedua namanya Alkitab. Nah, Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nah, ini nih, yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2, ya. Ini udah pada gak asing lagi, ini pasti tahu. Ya, Zalikal kitabu. Nah, itulah Alkitab. Nah, inilah nama lain selain Al-Quran. Ya, nastamir. Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya Al-Quran juga dinamai dengan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat pertama. Coba kita perhatikan, ada gak kata Al-Furqan dalam surah Al-Furqan ayat pertama? Ya. Tabarakalladzi nazzal al-furqana. Nah, ini ketahuan ya. Ada nama Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ada kelihatannya. Selanjutnya, nama Al-Quran juga yaitu Az-Zikru. Az-Zikru, ya. Az-Zikru. Az-Zikru itu kan apa? Memberi peringatan, ya. Melalui Al-Quran memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikru terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Perhatikan ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, di sini Az-Zikra. Ya. Az-Zikru. Kenapa dibaca Az-Zikru? Jelas karena di sini ada fiil, ya. Kalau ada fiil ini jadi statusnya maf'ul. Jadi ini adalah Az-Zikra. Nah, Az-Zikru ini nama lain selain Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Oke. Adakah nama lain selain Az-Zikru?
Ada, yaitu at-tanzil. At-tanzil artinya yang diturunkan. Ya, ini yang diturunkan. Ya, memang benar Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa ya? Melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan tanzil ini antara yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Oke, silahkan oleh kalian buka. Benar gak tuh ada kata tanzil dalam Asy-Syu'ara ayat 192? Nah, peta konsep yang terakhir adalah kita disuruh nih supaya kita berperilaku Qur'ani gitu kan ya. Artinya Quran sebagai perilaku kita. Makanya kita harus tahu di dalam Al-Quran ada apa saja. Salah satunya pertama ada perintah dan larangan. Perintah al-amru, larangan an-nahyu. Perintah inilah yang harus kita laksanakan, larangan inilah yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya ada muatan-muatan keimanan atau konsep-konsep keimanan yang harus kita imani. Ya, salah satunya sudah kita mengenal melalui rukun iman. Selanjutnya ibadah. Ya, ibadah ini ya ada yang sifatnya mahdoh atau ghairu mahdoh, ya, yang mahdoh seperti sholat, saum gitu kan, zakat, haji. Nah, itu selain itu ada yang bernilai ibadah ghairu mahdoh. Selanjutnya, nah ada akhlak, ada budi pekerti yang harus kita contohi dari Al-Quran dan harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-fahimtum? Ya, insyaallah kalian paham ya. Naltaki fi yaumil qadim. Insyaallah kita akan ketemu di hari berikutnya. Hayya nakhtam ta'allumana bi qiraati alhamdulillah.